Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, anak-anakku semuanya, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran PAI kita bab keutamaan menuntut ilmu yang kita sudah baca sampai keutamaan yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Halaman 35, tolong dibuka modulnya, kita perhatikan bersama. Baik, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu, termasuk manusia. Termasuk hewan. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Maidah ayat keempat, "Uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu, derajat ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Hatta hewan pun Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya karena dia berilmu. Bagaimana bisa? Coba kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, atau artinya adalah, jika engkau ingin melepas anjing pemburuan yang telah dilatih, maka ucapkanlah bismillah. Jika ia menangkap sesuatu untukmu, lalu engkau mendapati hasil buruan tersebut dalam keadaan hidup, maka sembelihlah. Jika engkau mendapati hasil buruan tersebut dibunuh oleh anjing buruan dan ia tidak memakannya, maka makanlah hasil buruan tersebut. Namun perhatikan anak-anakku semua, jika engkau mendapati anjingmu bersama anjing lain, ingat, perhatikan di sini, dan hewan buruan tersebut sudah ia bunuh, maka janganlah memakannya karena engkau tidak tahu siapa yang membunuh hewan buruan tersebut. Perhatikan anak-anakku, tatkala kita tidak mengetahui anjing yang lainnya, entah dia itu berilmu atau tidak, apakah dia sudah dilatih untuk berburu atau tidak, maka kita tidak boleh memakan hasil buruannya, hasil tangkapannya. Namun coba perhatikan, tatkala anjing yang kita sudah latih, anjing yang sudah kita ajarkan untuk dia berburu, tatkala dia bisa menangkap suatu buruan, maka Allah Subhanahu wa taala halalkan hasil tangkapan dia. Begitu sebaliknya, kalau kita tidak pernah ajarkan anjing itu anjing yang liar, tidak pernah dilatih, tidak pernah diajarkan untuk berburu, kemudian tiba-tiba dia menerkam suatu kijang misalkan, atau suatu hewan yang lain, yang kemudian mati dia di situ, maka tidak boleh kita makan hewan tersebut dari hasil buruan anjing yang tidak pernah dilatih atau tidak pernah diajar. Kita masuk ke keutamaan keempat dari keutamaan menuntut ilmu, yaitu ilmu akan membuat orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut seperti apa maksudnya di sini? Apakah takut sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu adalah galak? Allah Subhanahu wa taala itu marah sama kita? Tidak, tentu tidak. Takut di sini, takut yang mengantarkan kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita takut nanti jangankan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian kita dalam beribadah. Seperti misalkan kalau kita salat, kita takut jangankan salat kita tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu para ulama. Ingat, dengan ilmu ini kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita akan mengetahui bagaimana cara ibadah yang baik dan benar, sehingga kita takut tatkala ibadah kita tidak benar, kita takut Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kita.
Fala takhshawun nas wakhshawni, kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala firmankan hal itu. Kita tidak boleh takut kepada manusia. Kita tidak boleh tatkala beribadah takut tidak dipuji oleh manusia. Tatkala kita melaksanakan ibadah takut nanti diejek, takut nanti dikatakan oleh manusia sebagai pemalas, takut dikatakan oleh manusia tidak soleh dan yang semisalnya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita beribadah, ibadah kita tidak baik, ibadah kita tidak sempurna, kemudian kita takut Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kita. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain adalah setan dan kawan-kawannya tentu, yang menakut-nakuti aulia, yaitu aulia Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Bahkan sebagian ulama menjadikan takut ini menjadi salah satu dari 3 rukun ibadah, yaitu khauf itu takut, roja itu berharap, kemudian mahabbah yaitu cinta. Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadirkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita beribadah bukan karena terpaksa. Kita beribadah bukan hanya sekedar ingin menggugurkan kewajiban saja, namun butuh yang namanya kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah aku, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Kemudian takut. Takut seperti si anak katakan tadi, takut jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan-jangan ibadah kita tidak sempurna. Roja yaitu mengharap. Berharap ibadah yang kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala terima. Allah berikan pahala yang full, bukan Allah berikan pahala yang setengah-setengah, atau bukan kurang dari setengahnya, atau kurang dari sepertiga, seperempat dan yang semisalnya. Kita berharap pahala yang kita dapatkan adalah full dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang manusia atau seorang karyawan tatkala dia bekerja dengan kegigihannya, dengan lembur, dengan kerajinannya dan yang semisalnya, tentu mengharapkan imbalan, gaji tambahan dan yang semisalnya. Maka kita pun seperti itu, tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan pahala yang full dari Allah Subhanahu wa taala, dari pahala salat. Begitu juga dari pahala puasa, zakat, kemudian juga haji, umrah dan yang semisalnya. Dan tentu kita hadirkan juga rasa takut. Rasa takut jangan-jangan ibadah kita sia-sia, seperti debu yang berterbangan saja. Kemudian berikutnya, ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman." Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah dilimpahkan kepadamu sangatlah besar. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis yang Allah turunkan kepada beliau adalah nikmat yang sangat besar. Maka raihlah warisan para Nabi. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran dan As-Sunnah
yang Allah turunkan kepada beliau adalah nikmat yang sangat besar. Maka raihlah warisan para nabi. Taib, yang kelima, ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Dan Allah Subhanahu wa taala anzalallahu 'alaikal kitab, Allah turunkan kepada kalian, kepadamu Al-Qur'an wal hikmah, yaitu hadis, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian belum ketahui. Wa kana fadlullahu 'alaika 'azima, sungguh karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kalian itu sangatlah besar. Oleh karenanya bersungguhlah kita dalam menuntut ilmu. Al-ilmu warasatul anbiya. Ilmu adalah warisan para nabi. Wal anbiya'u lam yuwarrisud dinar wala dirhaman. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan juga tidak dirham. Innama yuwarrisul ilma. Hanya saja para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadhahu, barang siapa yang dia telah mengambilnya, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Yang berikutnya, pemahaman atas ilmu agama adalah tanda kebaikan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepemahaman tentang ilmu agama, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari diri kita. Termasuk tatkala memilih sekolah yang mengajarkan ilmu agama yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, atas pemahaman para sahabat. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka Allah berikan pemahaman kepadanya tentang agama. Maka bersungguhlah dalam memahami ilmu agama. Karena dengannya, tatkala kita memahaminya, kita akan dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang ibadah, mana yang maksiat, mana ibadah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan mana yang ibadah yang hanya sekedar ritual, ibadah yang dibuat-buat, dan yang semisalnya. Itulah fungsi ilmu. Oleh karenanya pahamilah ilmu itu dengan baik. Yang ketujuh, orang yang menuntut ilmu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun." Ketahuilah sungguhnya dunia itu adalah terlaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat seluruh apa yang ada di dalam bumi. Illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala laknat secara keseluruhan. Kemudian dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Illa zikrullah, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesendirian maupun dalam keadaan ramai. Bukan ingat kepada Allah tatkala ramai, namun lupa kepada Allah tatkala kita sendirian. Wa ma walah, dan juga orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alimun aw muta'allimun, dan orang yang alim, orang yang berilmu, aw muta'allim, dan orang yang menuntut ilmu. Coba kita perhatikan di sini anak-anakku semua. Ada 4 pengecualian di sini yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dari laknat.
Pertama, Allah Subhanahu wa taala laknat keseluruhan yang ada di muka bumi ini, termasuk dunianya, dikecualikan ada 4. Pertama ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun itu berbentuk zikir, zikir lisan, anggota badan yang semisalnya. Kemudian walah itu adalah beribadah. Wa alimun, dan orang yang berilmu. Au muta'allim, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Allah keluarkan dari laknat. Yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka budak emas, celaka budak perak, celaka budak khamisah, pakaian yang cantik, dan celaka budak khamilah, yaitu ranjang yang empuk. Allah Subhanahu wa taala di sini lebih spesifik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih spesifik mengatakan atau mendoakan kecelakaan bagi mereka yang senantiasa tujuan hidupnya adalah dunia. Yang tujuan hidupnya harta dan harta, melupakan akhirat. Lupa dia akan kehidupan setelah dunia. Allah Subhanahu wa taala doakan kecelakaan. Maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan kecelakaan baginya. Berikutnya, yang ke-8, menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih baik daripada amalan sunnah. Amalan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati wa khairun dinukum wal wara'u." Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan agama kalian yang paling baik adalah al-wara', yaitu orang yang zuhud. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, orang yang berilmu lebih besar ganjaran pahalanya daripada orang yang berpuasa. Orang yang salat, jihad, dan yang semisalnya. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata juga, tidak ada sesuatu yang lebih baik setelah beragama kewajiban syariat daripada menuntut ilmu syar'i. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahlul ibadah, rajin ibadah salat sunnah, puasa sunnah, dan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lainnya, tidak lebih utama daripada orang ilmu. Keutamaannya seperti apa? Kafadlil qamari ala sairil kawakib. Seperti keutamaan bulan purnama yang dikelilingi oleh bintang ke bintang yang banyak. Sekalipun sekian banyaknya bintang yang memancarkan sinar-sinarnya, namun semuanya kalah dengan sinar bulan purnama. Berikutnya, ilmu adalah kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah,
berikanlah kepada kami di dalam dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan juga di akhirat. Salah seorang ulama tabi'in, yang dimaksud tabi'in adalah orang yang hidup dengan bertemu dengan para sahabat. Para sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengimaninya tentu. Kalau tidak beriman bukan sahabat seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, dan yang semisalnya, itu tidak dikatakan sahabat karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Dan begitu juga dikatakan seorang tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Itulah yang dikatakan tabi'in. Jika tidak beriman, maka tidak dikatakan sebagai tabi'in. Yaitu Hasan al-Basri rahimahullah. Yang dimaksud dengan kebaikan dunia adalah ilmu dan ibadah. Ingat, ilmu dan ibadah, bukan rezeki, bukan kemewahan dunia, tapi ilmu dan ibadah. Dan yang dimaksud dengan kebaikan akhirat adalah surga tentunya. Baik, berikutnya yang ke-10, dan kita cukupkan sampai yang ke-10. Insyaallah kita lanjutkan ke-11-nya di pertemuan ke depan. Menuntut ilmu termasuk dalam orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, naddarallahu mura'an sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighahu ghayrahu fa innahu rubba hamili fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Naddarallahu mur'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seseorang, sami'a minna hadisan, yang mendengarkan hadis kami, kata Rasulullah. Fahafizahu, kemudian dia menghafalnya, hatta yuballighahu ghairahu, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Maksudnya mengajarkannya. Taib. Dalam hadis Rasulullah yang lain juga, dengan riwayat Muslim kalau nggak salah, naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fahafizahu fawa'aha wa ballaghaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang sami'a maqalati, yang mendengarkan ucapanku, hadisku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hafizaha, dan dia menghafalkannya. Fawa'aha wa ballaghaha, kemudian dia juga menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita semua yang sedang mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu setelah itu mengamalkannya dan didakwahkannya. Allah Subhanahu wa taala doakan agar kita mendapatkan cahaya. Masya Allah. Kita ketahui doa Rasulullah SAW sangatlah mustajab. Tidak ada halangan antara Allah dengan doa Rasulullah SAW. Tentu kita sangat menginginkan apa yang Rasulullah SAW doakan. Baik, kita cukupkan sampai yang ke-10. Dan insyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan depannya keutamaan ke-11, dan semoga sampai selesai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.